semua, kembali lagi di Suara PBK, suaranya anak PBK. Nah, akhirnya nih setelah sekian lama, Suara PBK hadir kembali untuk menemani waktu teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas sebuah perbincangan yang menarik. Sebelumnya aku mau memperkenalkan diri dulu. Aku Jilan dari Pendidikan Bahasa Korea Angkatan 2019. Nah, selain itu, aku juga bakalan ditemenin salah satu temen aku, yaitu Anida. Boleh sini Anida? Nah, Hai Anida, gimana? Alhamdulillah sehat? Alhamdulillah sehat. Nah, boleh deh langsung perkenalan diri dulu ke teman-teman semua. Hai semuanya, kenalin, aku Anida, aku seangkatan sama Jilan, aku mahasiswa pendidikan bahasa Korea tahun 2019. Sekarang ini kita ketemu mau ngapain sih nih? Coba. Nah, di Suara PBK itu kan bahas tentang hal-hal menarik nih ya. Ya, nah, betul mungkin banget. kali ini temanya tentang fasilitas di UPI ya yang banyak berubah selama pandemi ini. Ya. Nah, Jil, kita kan udah lama nih ya Iya. udah ke kampus. Bener banget. Apalagi buat teman-teman yang belum pernah ke kampus banget nih. Soalnya kan pembelajaran dilakukan secara daring, jadi kampus itu nggak dipakai lagi sebagai tempat dalam untuk pembelajaran. Perkuliahan. Ya. Hampir berapa tahun ya? 2 tahun Iya, ya sih? hampir 2 tahun Udah lama nggak banget. dipakai. Iya. Nah, karena itu mungkin teman-teman pasti penasaran juga nih gimana kondisi dari fasilitas-fasilitas kampus yang sekarang yang udah lama gak terpakai karena pandemi. Adanya pandemi, apalagi ya sekarang kan kita punya mahasiswa baru dan juga Iya. ada kemarin itu kan anak 2020 juga belum sempat belum pernah itu ya belajar di Kampus, kampus ya. langsung gitu ya karena dilakukan secara daring. Nah, emang kampus UPI itu tuh ada di mana aja sih? Oh iya, kampus UPI kita ini kan pasti teman-teman udah tahu kan UPI itu besar banget kan, Ya, jadi betul banget. ada cabangnya tersebar di beberapa daerah. Nah, ada di Kamda Cibiru, Purwakarta, Tasikmalaya, Serang, dan daerah lainnya. Nah, tapi mungkin yang kita bahas di sini adalah kampus utamanya nih, Jil. Oh, kampus utama. Kampus utamanya UPI itu ada di Bumi Siliwangi. Oh, memang ya, UPI itu tuh kayak ini nggak sih, kayak tempat makanan banget ya, banyak cabangnya. Pergi ke Kayak sini, restoran gitu ya. iya, pergi ke sini ada UPI, ke sini ada UPI, tapi UPI juga pasti punya satu tempat yang dijadikan gedung utama ya ibaratnya itu tuh, yaitu di Iya. Bumsil. Nah, Bumsil ini tuh di mana sih Kak? Nah, UPI Bumsil ini terletak di Jalan Dr. Setiabudi nomor 229, Kelurahan Isola, Kecamatan Sukasari, Kota Bandung. Oh, Nah, buat teman-teman mungkin yang belum pernah ke UPI langsung ke kampus UPI dan masih bingung gitu tentang dana UPI-nya, nah ini dia dana dari UPI Bumsil. Oke, ini dana UPI-nya. Iya. Siapa tahu mau ke UPI gitu biar nggak nyasar. Nanti tiba-tiba ini ada di mana, Iya. ini ada di mana. Soalnya Jadi luas banget iya ya. bener banget. UPI itu tuh kayak ya ampun, mau pergi dari gerbang awal aja ke fakultas itu tuh kadang suka capek, Iya, apalagi betul. jalan itu kan nanjak Nanjak gitu ya. ya. Iya. Jadi emang agak sedikit capek ya. Iya. Wah, ternyata nih ya banyak juga gedung-gedung di UPI itu. Nah, salah satunya itu tuh ada yang paling ikonik banget nggak sih di gedung UPI? Nida pasti tahu nih, Iya. gedung yang warna putih tuh yang Iya, gede yang banget. megah Iya, banget yang gitu megah kan. banget, yang berdiri tegak banget tuh. Iya. Kalau misalkan orang-orang nih ya yang pertama kali ke UPI itu pasti langsung ngeh banget sama gedung ini, ya nggak sih Nida? Iya, benar. Boleh tahu nggak nih gedung yang paling legend ya, paling ikonik ini tuh gedung apa sih Nida? Boleh dijelasin ke teman-teman? Nah, teman-teman juga pasti udah pada tahu nih gedung ini karena ingetnya UPI itu pasti ingetnya gedung itu. Nah, gedung itu namanya gedung Isola. Nah, Isola sendiri nih Jiran namanya diambil dari falsafat Baretti, yaitu M Isolo F Vivo, yang artinya itu saya mengasingkan diri dan saya bertahan hidup. Nah, dari namanya aja udah kelihatan kan isola gitu, Isola, isolasi. Jadi untuk tempat untuk mengasingkan diri. Nah, Jilan dulunya ini gedung Isola adalah sebuah bangunan villa yang dibangun oleh Profesor Charles Wolfe Schumacher yang merupakan gedung yang bersejarah. Nah, awalnya gedung Isola ini adalah villa yang dipakai pemiliknya yaitu Baretti untuk menyendiri gitu. Nah, tapi setelah pemiliknya yaitu Baretti meninggal, jadi Isola ini dialihfungsikan menjadi Hotel Savoy Homan dan sekarang dialihfungsikan lagi menjadi gedung Rektorat UPI. Wah, ternyata Isola punya sejarahnya ya. Sejarahnya itu tuh legend banget ya Iya. kelihatannya, kayak
Wow, banget. iya. Selain ikonik karena bangunannya arsitekturnya yang indah, juga gitu Iya, ada ternyata sejarahnya juga menarik ya, menarik perhatian orang-orang juga nih. Nah, daripada lama-lama lagi nih, mendingan kita ke tujuan awal nggak sih? Kita mau membahas tentang fasilitas UPI sekarang, setelah pandemi dan sebelum pandemi. Mungkin teman-teman juga pasti ada nih yang paling berubah tuh dari UPI tuh pasti Gilang juga pasti tahu kan kantin PKM. Oh, pasti dong, tahu Iya. banget kalau itu kantin PKM. Nah, kantin PKM ini adalah kantin di mana tempat kita biasanya makan siang di sana. Iya. Kan ya, banyak Keren banget nggak sih, sering ya, banget rame di sana banget. tuh, iya. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah ke UPI, khususnya ke kantin PKM ini adalah gambaran dari kantin PKM sebelum pandemi. Jadi dulu tuh kantin PKM-nya ramai banget ya. Iya. Kayak yang di foto tadi terlihat ya. Hangat gitu ya PKM suasananya. Suasananya. kayak tempat bertemunya mahasiswa-mahasiswa dari Iya. fakultas lain juga gitu kan ya. Tapi nih sekarang kantin PKM ini kondisinya udah gak kayak dulu lagi sih. Oh, sudah gara-gara ini ya Iya. kita melakukan kuliah dari ini. Jadi sepi. Ya jadi sepi kan gak ada kegiatan ya di Iya. dalamnya. Jadi ditinggalkan dan sekarang kondisinya jadi seperti ini. Ya ampun, sedih banget ya kalau Iya, misalkan beda lihat. banget kan? Iya, jauh banget. Kalau yang awalnya itu tuh rame gitu ya, kayak hidup banget gitu suasananya. Dan sekarang kayak tadi sepi banget, kayak ya ampun, kayak nggak ada kehidupan Iya. banget gak sih? Iya, padahal dulunya kayak tempat makan favorit. Iya, gitu betul kan. banget. PKM itu tuh salah satu tempat yang paling sering banget mahasiswa-mahasiswa UPI untuk kunjungin. Karena kalau misalkan kalian ya nunggu kelas dan juga Iya. mau ngisi energi, Lapar pasti gitu siang-siang. iya pasti perginya ke kantin PKM ini. Nah, selain kantin PKM ini ada salah satu kantin juga yang terkenal banget di UPI yang Oh, iya. mahasiswa-mahasiswa juga tahu, yang makanannya itu tuh terkenal enak. Kantin Kopma. Betul banget, Wah. kantin Kopma. Nah, itu sih ikonik juga Iya, di UPI. betul banget kantin Kopma. Tapi ini kan Gilang pasti tahu kan bangunan kantin Kopma yang dulu itu kayak gini ya. Iya. Nah, itu tuh sekarang udah gak gitu lagi sih. Oh, sudah berubah atau gimana? Kantin Kopmanya sekarang sudah pindah ke gedung parkiran UPI lantai dasar, dan gedung yang lama tadi sudah dialihfungsikan menjadi gedung lain. Sudah lama pembangunan. Oke, dipindah menjadi di gedung parkiran. Gedung parkiran ini tuh salah satu gedung yang baru diresmikan juga ya oleh UPI sebelum pandemi ya, betul nggak sih? Iya. Dan gedung parkiran ini juga kayaknya bakal menjadi spot terbaik nggak Iya. sih di Selain UPI? foto di Isola. Iya, selain foto di Isola ataupun misalkan di Alfurkon gitu ya. Iya. Gedung parkiran UPI ini yang baru juga bakalan jadi salah satu spot yang terbaik buat Iya. foto. Kalau teman-teman mau foto terus ke sana bagus banget. Betul banget, apalagi pemandangannya juga enak banget. Kalau kalian suka tempat yang punya angin besar kayak gitu, Iya. dan coba deh ke sana. Itu anginnya gede banget, kayak Enak banget buat feeling enak ya. ya, betul banget, feeling banget di situ. Teman-teman juga pasti nih ya ada pernah lihat temen kalian mungkin update foto di ini Iya, ya, di di gedung gedung parkiran parkiran itu. Kan gedung parkiran itu udah wow banget ya sekarang. Iya. Jadi parkir mungkin pada pindah ke sana ya. Nah, sedangkan lapangan parkir nih jalannya yang ada di dekat gedung FPTK sekarang juga udah berubah nih. Oh, sudah berubah. Menjadi apa nih? Nah, si tanah parkirannya itu sekarang sedang dalam masa pembangunan. Pembangunan gedung menjadi baru. gedung lagi. Iya, hebat banget. Bertambah lagi ya gedungnya. Iya, kayak banyak banget pembangunan. Iya, memang ini tuh gedung apaan sih? Gedung yang dibangun di lahan parkiran yang dekat FPTK ini, nah rencananya akan dijadikan gedung Fakultas Kedokteran UPI. Wah, fakultas kedokteran ya. Ini tuh salah satu perbincangan yang sering dibahas sama anak-anak ini nggak sih, anak-anak UPI kayak Iya. waktu itu tuh pernah suatu waktu tiba-tiba kayak ada berita Langsung jadi iya hot jadi news hot gitu news kan. banget, benar, kayak UPI mau punya FK, Iya, punya FK keren. tuh seru banget sih. Emang gimana sih itu Nah. kelanjutannya? Nah, pihak UPI sendiri itu meminta pendampingan dari Fakultas Kedokteran 4 dalam persiapan berbagai aspek terkait penyelenggaraan program studi kedokteran. Nah, ini pada saat peresmiannya juga nih Zia, unik juga nih. Seperti apa nih? Uniknya itu tuh seperti apa sih? Nah, kan biasanya perjanjian kerjasama itu diadakan dengan acara formal gitu kan. Iya, resmi kayak gitu ya. Ya, tapi perjanjian kerjasama ini dilaksanakan dengan adanya penandatanganan juga, tapi ditambah dengan
goes santai antara petinggi-petinggi ya. Wah, ternyata tidak, ibaratnya ini perbincangan itu tuh tidak terlalu resmi tapi resmi juga gitu ya, karena jadi ada selingan-selingan biar ini saling mendekat juga antara petinggi-petinggi UPI-nya. Nah, selain itu juga hal itu tuh dimaksudkan untuk mencirikan gitu bahwa program unggulan yang akan diadakan di FKUP ini adalah kedokteran olahraga. Berarti memang mungkin sepertinya kita harus menunggu lagi ya kabar selanjutnya mengenai FKUP ini. Iya, semoga jadi kabar baik ya. Ya, bukan hanya gedung yang sedang dibuat saja, semoga juga kita bisa mendapatkan info terbaru atau info yang kabar baik tentang gedung-gedung yang lainnya. Nah, gimana nih teman-teman setelah melihat video ini? Apakah teman-teman menjadi tahu atau lebih tahu tentang fasilitas yang ada di UPI? Nanti teman-teman komen ya. Betul banget, teman-teman harus komen ya di bawah tentang fasilitas UPI yang sekarang menurut kalian itu kayak gimana sih? Nah, karena kita sudah ada di penghujung acara, jadi terima kasih Adida untuk waktunya udah mau hadir nih ya di rumah ini. Ada banget iya, ada suara kicau-kicauan burung juga kan, kayak bingung banget gitu ya. Makasih Adida untuk waktunya udah mau hadir di Suara PBK kedua kali ya Adida. Iya, kedua kalinya di Suara PBK. Semoga nanti kita bisa ketemu lagi ya atau di Suara PBK selanjutnya. Sampai jumpa di Suara PPK selanjutnya. Suara PBK, suaranya anak PPK. Dadah.